Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Wah, luar biasa kali ini kalau saya nggak salah ini sessionnya ketiga podcast Priority Channel PT PLN Persero di wilayah Sumatera Utara. Hari ini kembali hadir pribadi-pribadi dan orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena yang hadir hari ini adalah orang-orang yang berada di belakang layar untuk tetap mempertahankan Indonesia sehat. Seperti apa dan siapa mereka? Yuk kita simak sama-sama. Hari ini hadir bersama kami yang terhormat, sekali lagi saya ucapkan selamat datang ini Dr. Insinyur Yusriando SH MH, Direktur Umum dan Kerjasama Rumah Sakit Umum Royal Prima. Jadi hari ini tamu kita adalah orang-orang yang luar biasa sekali yang hadir dan berada di belakang layar untuk melayani setiap masyarakat. Dan yang kedua, tamu saya yang luar biasa cantik sekali, ibu ini. Wah, luar biasa cantik. Pokoknya asik dah orangnya. Beliau adalah Novianti Luciana Sipahutar yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Penanggung Jawab Informasi dan Pemasaran Rumah Sakit Umum Royal Prima. Nah, selama beberapa menit ke depan kita akan mengupas secara tuntas, mengangkat hal-hal yang dianggap tabu. Oh enggak, bercanda. Kita akan bercerita banyak hal tentang apa sih sebenarnya yang ada di dalam Rumah Sakit Umum Royal Prima dan bagaimana kondisi saat ini, tentunya terkait yang hampir berumur 1 tahun pandemi COVID-19 ini begitu banyak merenggut baik ekonomi, baik bahkan sampai ke nyawa. Dan hari ini kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Halo, selamat pagi. Saya boleh panggil apa ini? Bapak Andu, Bang Andu, lebih enak? Lebih enak Bang. Panggil Bang Andu, baik. Selamat pagi Bang Andu, dan saya panggil Kakak Novi ya. Iya, baik Kak Novi. Kak Novi, Pak Andu, saya mungkin ke Pak Andu dulu nih. Pak Andu, ini Rumah Sakit Umum Royal Prima terbilang masih baru kah di Kota Medan atau memang sudah cukup lama, Pak? Baik Pak, sebenarnya kalau dilihat dari segi umur dia baru, karena Rumah Sakit Royal Prima ini baru berdiri sekitar 7 tahun kurang lebih. 7 tahun? Sudah 7 tahun, oke. Kiprah kita barangkali ya melebihi daripada umurnya. Melebihi daripada umurnya, oke. Dulu Royal Prima ini berdasarkan kampus Fakultas Kedokteran. Setelah itu kita perlu fasilitas, makanya kita mendirikan Rumah Sakit Umum Royal Prima. Yang dulu Rumah Sakit Umum Royal Prima ini sebenarnya salah satu rumah sakit yang terbesar swasta di Sumatera Utara dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Di Rumah Sakit Royal Prima ini dulu didirikan, peletakan batu pertama dulu pada tanggal, saya kurang tidak salah, 17 Mei tahun 2011, di mana peletakan batu pertama itu diletakkan oleh Wakil Pendidikan Wadikbud dulu itu, Bapak Prof. Dr. Faisal Jalal PhD. Dan setelah kita melakukan pembangunan, dulu awalnya Rumah Sakit Royal Prima itu hanya satu gedung. Satu gedung di depan itu diresmikan oleh Bapak dulunya Wakil Gubernur Sumatera Utara, Abangda Tengku Eri Nuradi. Pak Tengku Eri, yes. Nah, itu pada saat itu kita dari situ kita sudah mulai melakukan perbaikan dan terus mengembangkan pelayanan. Di mana Rumah Sakit Royal Prima ini sudah 3 kali mendapat akreditasi paripurna bintang 5. Boleh cerita dikit Pak, ini mungkin para pendengar dan mungkin para penonton agak sedikit bingung, paripurna ini ngopo ya, kayak paripurna kayak rapat paripurna anggota dewan mungkin. Boleh cerita dikit, paripurna itu sebenarnya menunjukkan bahwa rumah sakit kita seperti apa, Pak? Nah, jadi yang dimaksud dengan rumah sakit paripurna ini rumah sakit yang sudah seluruh pelayanan, fasilitas, semuanya sudah, SDM-nya sudah mencapai paripurna. Nah, karena paripurna ini bintang 5, Pak. Hanya bintang 5 yang dapat paripurna? Ya, bintang 5 dan paripurna. Karena banyak baik sekali paripurna seperti itu. Paripurna paling tinggi lah ya Pak? Ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan bintang 5. Yang tertinggi bintang 5 ini dikeluarkan oleh akreditasi rumah sakit. Kita 3 tahun sekali itu ya melakukan akreditasi, ada reakreditasi dan kita akreditasi. Alhamdulillah kita tetap dapat nilai paripurna dan bintang 5. Paripurna dan bintang 5, di mana rumah sakit kita ini kalau menurut tipenya tipe B. Tipe B ya. Rumah sakit tipe A itu hanya satu, ada di Sumatera Utara. Itu mungkin rumah sakit Adam Malik.
Rumah Sakit Haji Adam Malik ya Bu ya. Yang punya pemerintah ya Pak ya? Yang punya pemerintah. Oh, iya, itu barangkali Bang, saya Baik. bisa sampaikan. Siap. Nah, kalau saya boleh bergeser segini ke Kak Novi ini kan sekarang kondisinya saya nggak tahu nih. Jangankan untuk mau mempertahankan supaya sehat, orang yang sudah sakit juga kalau mau berobat malah ke rumah sakit jadi takut nih kan. Nah sementara rumah sakit sendiri kondisi sekarang ini dengan pandemik COVID-19 ini, apa saja Pak Kak yang boleh dibagikan ke mungkin para pendengar, para penonton hari ini yang menyaksikan acara kita hari ini, apa saja yang telah dipersiapkan Rumah Sakit Umum Royal Prima? Yuk datang, kalau emang Anda sudah merasa tidak enak gejala, datanglah ke rumah sakit. Kira-kira apa fasilitas yang sudah disiapkan untuk seluruh pelanggan ataupun pasien? Silakan Kak. Terima kasih Pak Regen. Kalau Rumah Sakit Royal Prima sejak mengalami pandemi di bulan Maret ya Pak ya, di tahun 2020 tepatnya, walaupun sebenarnya di Wuhan itu dari bulan Desember sudah terjadi pandemi besar-besaran secara internasional. Yang kedua itu ke Italia, Prancis, Amerika dan sekitarnya. Betul. Dan dia mendatangi negara Indonesia itu di awal Maret. Maret. Tapi sebenarnya kita membuming itu di minggu kedua di bulan Maret. Oke. Jadi kalau persiapan di Royal Prima itu langkah yang pertama itu kita persiapkan satu peralatan penunjang medis. Peralatan penunjang medis itu yaitu di bagian laboratorium. Bagian laboratorium, yang kedua itu di bagian radiologi. Kenapa? Kalau sosok atau kita seperti personil ini dikenai oleh serangan daripada virus itu, kita pasti memerlukan penunjang medis. Itu pemeriksaan laboratorium yang dikuatkan oleh beberapa pemeriksaan yaitu rapid antibody. Nah kalau yang di zaman sekarang ini di tahun 2021 malah ada rapid swab antigen. Mungkin dia lebih tinggi alokasi untuk penilaian apakah dia benar mengarah ke suspek COVID atau memang dia benar-benar COVID. Nah, yang sekarang ini ada lagi yang ketiga itu swab PCR. Swab PCR itu memang alokasinya itu sudah di atas 90%, bahkan 99% sudah bisa kita berikan penilaian apakah si peserta ini dikenai oleh suspek COVID atau memang sudah benar-benar kena COVID. Nah penunjang yang lain itu kita persiapkan, sebenarnya kita sudah memiliki radiologi yaitu CT scan toraks. Tetapi kenapa sih semua pasien itu harus kita CT scan toraks? Apabila kita positif, misalnya seperti saya positif COVID, dari rapid antibody saya sudah petak bahwa kemungkinan antibody saya itu dikenai oleh IgG dan IgM. Yang kedua kita lakukan tindakan yaitu PCR swab. Kita sudah dikeluarkan oleh positif COVID. Nah kalau di Rumah Sakit Royal Prima itu laboratorium PCR kita itu memberikan nilainya atau CT value. Jadi kita tahu, kita baru kena, kita mungkin sudah setengah perjalanan, kita mungkin akan sembuh. Nah, kalau kita baru kena itu mungkin bisa 23, 26 atau 30. Nah, kalau di anjang-anjang batas yang sudah 32, 34 atau mungkin 36, kita sudah di pertengahan perjalanan virus. Tetapi kita juga kan harus mengantisipasinya. Kenapa? Kita itu harus CT scan toraks juga. Kita harus lihat bagaimana sebenarnya di dalam paru-paru kita. Apakah bercak-bercak itu sudah memenuhi seluruh paru-paru kita kanan dan kiri, atau mungkin belum sampai dengan pada di dasar itu. Dan fasilitas itu lengkap semua di rumah sakit. Sudah ada di Rumah Sakit Royal. Silakan Pak. Saya tambahin sedikit Pak. Rumah Sakit Royal Prima ini setelah dulu kan hanya satu gedung. Sekarang Rumah Sakit Royal Prima sudah berkembang menjadi dua gedung, gedung A dan gedung B. Itu dulu dengan fasilitas ruangan bed itu sekitar 600 lebih. Tapi sekarang dengan adanya COVID ini, kami menginformasikan, ini penting sekali Pak, bahwasanya ruang isolasi itu kami pisah. Berarti ini tidak campur ya? Tidak campur. Jadi biar masyarakat tahu, pasien tahu bahwasanya jangan takut datang ke Rumah Sakit Royal Prima. Betul. Karena rumah sakit itu sudah terpisah. Itu Pak di belakang itu khusus untuk ruang isolasi. Di belakang untuk isolasi. Gedung B. Dan di situ liftnya juga kita bedakan, terpisah dan semua itu kita dari mulai masuk sampai ke atas itu kita sterilkan semua Pak, liftnya dibedakan dengan pasien, dokter dan lain-lain, sehingga pasien-pasien yang datang ke situ merasa nyaman dan tidak terpapar. Jadi dengan harapan bukan rumah sakit, rumah sehat. Itu harapan saya Pak. Itu saya tambahin sedikit. Teman-teman para penonton dan audiens kami yang terbaik, bahwa ini saya tidak tahu apakah rumah sakit lain melakukan hal yang sama, tetapi ini yang paling terbaik ketika Anda masuk ke Rumah Sakit Royal Prima, pertama ditanya, ini ada gejala-gejala COVID. Kalau gejala COVID mungkin ada, langsung disuruh digeser ke
bergedung belakang untuk mulai masuknya. Tapi kalau masuk memang dia ada gejala emang sakit yang lain, dia akan terpisah. Jadi teman-teman, para penonton kami, para audiens kami yang terbaik, kalau memang Anda punya gejala sakit apapun, datang saja ke Rumah Sakit Umum Royal Prima. Jangan khawatir karena COVID-19 itu sudah mereka isolasi dan dibagi dalam 2 bangunan. Begitu ya Pak ya? Dan di samping itu perawat-perawatnya juga, dokter-dokternya juga pun terpisah dan itu mereka itu tidak boleh keluar. Mereka juga diisolasi di dalam. Karantina, bukan isolasi. Sorry. Bukan isolasi. Diralat teman-teman. Kita akan karantina dan ada asramanya juga di situ. Yes. Sehingga apabila dia bertugas 2 minggu, dia harus kita isolasi 2 minggu. Baru dia boleh turun. Jadi bergantian. Jadi ke pelayanan itu kita harus sterilkan. Kenyamanan, keamanan itu yang kita utamakan. Iya. Saya tadi sebelum acara ini kita mulai, kita ngobrol singkat sebenarnya dengan saya panggil Bang Ando ya Bang ya. Bang Ando sama Memang siapa Abang? Siap. Ada satu hal yang menarik, ternyata ini rumah sakit sebutannya rumah sakit unggulan bidang pelayanan kesehatan pendidikan, agak sedikit unik. Dan ini pertama sekali langsung rumah sakit atau kampus dulu tadi Pak? Ya baik Bang. Memang kita dulu kampus dulu. Terlebih dahulu kampus. Ya, kita punya Universitas Prima Indonesia dengan Fakultas Kedokteran Gigi, psikolog banyak, dan sekarang salah satunya perguruan tinggi swasta yang mempunyai S3 program dokter kesehatan di Indonesia ini baru Universitas Prima Indonesia. Catat. Catat. Di sini cuma Royal Prima. Segera mendaftar. Yang dokter jangan dicatat aja. Jangan dicatat saja. Daftar. Mendaftar. Sudah ada satu-satunya rumah sakit yang memberikan gelar doktor untuk kesehatan swasta di Indonesia. Di Indonesia. Itu di Universitas Prima yang memang satu badan dengan Rumah Sakit Umum Royal Prima. Di mana lagi? Kapan lagi? Segera. Jangan dicatat aja. Segera. Dengan dicatat. Kira-kira kalau mau daftar kemana mereka Pak? Langsung menghubungi ke websitenya, ada mungkin barangkali nanti di layar kaca ini nanti kami akan tempelkan. Siap. Alamatnya dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi seperti itu Pak. Jadi dulu awalnya itu kita kampus, tapi kan kita perlu fasilitas-fasilitas. Lakukan ada nanti mahasiswanya bisa praktek, bisa koas di situ. Dan Rumah Sakit Royal Prima itu bisa menerima mahasiswa intensif. Di mana mahasiswa intensif ini apabila selesai dia sudah menjadi dokter, sudah dilantik dokter, dia wajib untuk melakukan praktek 1 tahun. Dan itu bisa di Rumah Sakit Royal Prima. Di kota biasanya kan banyak juga yang keluar. Jadi Rumah Sakit Royal Prima itu dulu dasarnya. Makanya Rumah Sakit Royal Prima ini adalah rumah sakit pendidikan utama. Rumah sakit pendidikan utama. Berarti pendidikan yang diutamakan ya? Ya, makanya kita bisa melakukan koas. Kita bisa melakukan dokter intensif namanya Pak. Kita bekerja sama dengan pemerintah dan mereka itu di bawah pengawasan pemerintah dan mereka itu akan mendapatkan gaji dan fasilitas lainnya. Siap. Jadi awalnya itu dulu. Setelah itu kita sekarang sudah menjadi rumah sakit pendidikan utama. Itu kita tidak hanya bekerja untuk melayani kesehatan, kita juga melakukan penelitian, melakukan riset tentang kesehatan. Itu yang dimaksud dengan rumah sakit. Berbicara tentang dokter nih Pak. Dokter residennya ada berapa banyak nih di Rumah Sakit Umum Royal Prima? Boleh cerita sedikit Pak ini? Boleh ke Ibu Novi. Bu Novi ya. Yang tiap hari ngurusi dokter ya. Silakan Bu Novi. Ada berapa banyak dokter residen yang ada di Rumah Sakit Umum Royal Prima? Mungkin bisa di kolaps juga dengan fasilitas-fasilitas unggulan apa sih yang boleh? Ini orang harus tahu Pak. Jangan-jangan mungkin orang belum banyak tahu tentang apa ada fasilitas ini. Apakah ada CT scan? Apakah saya juga nggak begitu paham? Mungkin boleh berbagi. Silakan Kak Novi. Terima kasih Pak Regen. Bang Regen. Bang Regen aja lah Pak. Siap. Kalau kita hampir semua ya subspesialis dan spesialis biasa sudah ada di Royal Prima. Lengkap. Iya. Kalau seperti penyakit dalam, ini kan spesialis. Nah, subspesialisnya itu ada lagi. Ada lagi? Ada. Gastro. Nah, dokter kita ada dokter Oka. Nah, yang spesialis lagi di dalam sub penyakit dalam itu ada lagi ginjal. Ginjal dan hipertensi. Jadi dia bermacam-macam Bang Regen. Berarti saya yang salah selama ini. Berarti dokter spesialis kalau dibilang penyakit dalam berarti dia ngurusi paru, pulang ini itu beda-beda lagi ya? Beda lagi. Nah, maafkan saya yang kurang tahu. Tapi kalau untuk cerita pandemi Covid ini sebenarnya itu pendasarannya itu semua ke dokter paru. Dokter paru kita itu ada 3.
Dr. Widi Raharjo, Dr. Sadarita, dan juga Dr. Sugiono. Nah, mereka ini adalah dokter DPJP yang bertanggung jawab untuk semua pasien-pasien penderita COVID di gedung isolasi. Oke. Ya. Jadi dibantu oleh dokter penyakit dalam. Kenapa? Karena kadang-kadang kan pasien ini juga mengalami penyakit asam lambung. Kalau penyakit asam lambung itu bisa nggak di-cover dengan dokter penyakit dalam biasa? Boleh. Oke. Tapi kalau dia sudah ke subspesialis, kita juruskan kepada dokter ahli gastro. Oke. Ada tambahan mungkin? Di samping itu Pak, di samping fasilitas COVID, kita juga sudah punya cath lab. Cath lab itu untuk kateterisasi untuk jantung. Fungsinya Pak, saya kira mungkin banyak nggak ngerti bahasa itu, agak bahasa coba. Nanti cath lab itu kateterisasi untuk jantung, jadi tidak ada operasi, dia pakai komputer aja Pak. Dia dari sini dia bisa melihat bagaimana kondisi pasien jantungnya, vena-venanya bisa semua gitu ya. Di mana yang tersumbat, dan dia langsung bisa memasang ring di situ ya Bu ya. Dia memasang ring. Kita sudah punya Pak ruang cath lab. Itu ada di kamar bedah langsung. Ada di kamar bedah langsung dan sudah banyak menghasilkan orang-orang yang sehat keluar dari situ Pak. Luar biasa sekali. Dan juga kita punya ini yang saya banyak sih fasilitas, tapi fasilitas unggulan kita. Iya betul. Kita sudah punya juga ruangan stroke center, di mana stroke center. Iya, itu satu lantai itu kita di lantai 10. Lantai 10 gedung A. Gedung A. Itu kan bukan isolasi. Isolasi gedung A. Kita punya di situ namanya stroke center yang dibawain oleh Dr. Iskandar langsung. Dr. Iskandar Nasution. Nah, langsung itu di mana menangani khusus untuk pasien-pasien stroke. Jadi pasien stroke ini tidak kita campur karena pasien stroke ini sangat-sangat harus agak rentan ya mungkin agak rentan dan harus diamatin, diawasin terus menerus dan ruangannya sudah punya ventilator ya Bu ya, udah lengkap ruangannya. Jadi itu umumnya ruangan fasilitas yang kita berikan itu untuk serangan-serangan awal gitu Pak. Karena kalau stroke center ini kalau bisa di bawah 4 jam itu kita bisa barangkali tidak bisa. Mungkin bisa dia tidak cacat permanen. Masih bisa tertolong. Kemungkinan besarnya. Makanya kalau ada orang masuk ke situ, kalau memang dia stroke, langsung kita bawa lari ke lantai 10. Di situ fasilitas, alat-alatnya semua sudah luar biasa. Nah teman-teman ini menarik sekali teman-teman karena memang kita tahu kalau sudah namanya stroke jatuh sudah jangan harap mungkin maaf katanya mati setengah atau mungkin di bawah leher sudah nggak bisa beroperasi. Nah ini ada yang unik dan mungkin saya nggak tahu mungkin apakah ada tempat lain tapi di Rumah Sakit Umum Royal Prima jika ada keluarga sekali lagi keluarga rekan-rekan ataupun teman-teman Anda yang mengalami stroke di bawah 4 jam langsung bawa ke Rumah Sakit Umum Royal Prima karena di situ ada penanganan khusus terkait stroke. Di bawah 4 jam masih bisa kalau memang kehendak Tuhan masih bisa diselamatkan tanpa harus mengalami kecacatan gitu Pak ya. Langsung saja Rumah Sakit Umum Royal Prima. Mungkin nanti kami akan cantumkan nomor telepon hotline-nya Rumah Sakit Umum Royal Prima. Termasuk juga jika ada butuh ambulans bisa langsung hubungi dan akan langsung dijemput untuk penanganan kasus-kasus ini. Dan itu juga hari itu diresmikan oleh Pak Wagub, Pak Musarajeksa. Pak Musarajeksa langsung yang langsung melihat secara langsung prosesnya. Setelah meresmikan dan melihat secara langsung. Kebetulan pada saat itu ada testimoni, ada beberapa pasien yang memang baru masuk setelah ditanganin dan dia sudah bisa berdiskusi dengan ini menarik. Mertua saya juga sempat stroke cuma di Siantar Pak. Siantar dulu belum ada pintu tol ya. Panjang ceritanya. Nah menarik. Saya boleh bergeser ke ke Ibu lagi ke Kak Novi. Kak Novi cerita okupansi nih Kak. Okupansi benar kan ini kan sekarang berapa jumlah kamar yang ada di tempat kita baik di gedung A maupun gedung B totalnya berapa dan kalau bed ya. Bed kita hitung bed itu kurang lebih 600. Ada 600 itu gabungan ya gedung A dan gedung B. Tapi kalau dia kamar kurang lebih 460. 460. Kita punya ruangan ICU berapa bed Kak? Kalau ruangan ICU itu ada 15 bed. Ada 15 bed ya. Di ICU juga kita memiliki ICU isolasi. Ada isolasi. Di dalam ruangan ICU kita ada ruangan kembali itu untuk orang-orang penyakit isolasi. Semua yang harus diisolasi lah begitu ya. Oke. Tapi bukan isolasi COVID. Nah, kalau isolasi COVID dia di lantai 9B. Oke. Ya. Saya tidak tahu apakah ini menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi orang Kak Novi dan Bang Ando. Ketika orang sering ini baca media sosial segala macam terus ceritanya
kalian jagalah kesehatan kalian. Ini bahasa Medan gitu, Bang. Kalian jagalah kesehatan kalian. Karena memang sekarang kamar di rumah sakit sudah hampir penuh gara-gara ini COVID-19. Boleh kasih, ini benar nggak sih Kak ceritanya tuh jangan-jangan hanya hoax. Jadi teman-teman yang menyaksikan hari ini perlu memang mengetahui bahwa kita itu harus benar-benar jaga kesehatan. Karena kalau Anda sudah sakit, bukan rumah sakit nggak mau jagain atau nyembuhin. Masalahnya tempatnya nggak ada. Itu benar nggak sih Kak atau gimana? Itu gambar ini emang hanya ketakutan orang saja atau memang pun salah satu yang kita karena bicara di rumah sakit umum Royal Prima, apakah memang kesiapan kamar ini pun memang sudah hampir penuh gara-gara COVID atau gimana Kak? Boleh cerita Pak? Cerita atau Ibu? Kalau untuk rumah sakit Royal Prima sudah membentengi hal itu dari awal. Kan kita sudah tahu nih, di bulan Desember apa nih yang berjalan? Natal, Tahun Baru. Habis kita holiday, habis kita libur, pasti banyak yang terkena. Kenapa sih? Kita kan ada yang mengunjungi keluarga, ada yang pergi holiday atau mungkin ada yang pergi kemana gitu. Setelah itu, kenapa sih diasumsikan kepada holiday atau berkunjung keluarga? Iya, karena kita kurang menjaga kesehatan. Yang kedua, prokesnya itu kurang dijalankan. Yang kedua itu kita kelelahan. Capek imun tubuh turun gitu ya. Imun tubuh turun, dia lebih gampang untuk berjangkit ke tubuh kita. Nah, tapi kalau imun tubuh kita itu tetap terjaga, proses kita tetap berlangsung, itu sebenarnya tidak. Kita minum suplemen, kita minum vitamin, kita menjaga imunitas tubuh dengan istirahat yang teratur dan tidur malam lebih cepat. Dan yang berikutnya itu kita menjaga tipikal tubuh kita dengan berolahraga. Seperti Bang Ando selalu berolahraga loh. Luar biasa memang. Iya. Saya malu. Senior saya jauh lebih tetap jaga olahraga. Saya masih 28 Pak. Siap, 28 tahun. Sehat. Imun naik kalau kita berpikir sehat. Jadi kalau ada orang mengasumsikan, ini kamarnya sudah hampir full. Nah, kalau Royal Prima itu sudah benteng dari awal, kita antisipasi nih. Dari bulan Desember, Januari. Nah, ini kan kita akan perayaan untuk besar-besaran orang suku Tionghoa, yaitu Imlek ya, tahun baru Cina, betul. Nah, kita sudah menyiapkan untuk kamar yang seperti itu. Jadi gini Bang, samping itu karena itu memang tanggung jawab saya. Siap. Baik Pak. Untuk merencanakan. Jadi awal-awal dulu kita hanya untuk fasilitas gedung B itu tidak semuanya dulu COVID. Isolasi. Dulu gabung ya, campur ya Pak ya? Enggak juga. Enggak juga. Belum semua kita buka. Kita ngelihat trennya. Dulu kita hanya 2 lantai ya, Bu ya. Iya. 2 lantai kita buka, berkembang, kita buka lagi 1 lantai, setelah berkembang jadi kita hampir semua gedung B itu sudah ruang isolasi. Sudah occupy jadi semuanya. Sudah kita antisipasi. Oke. Antisipasi seperti dengan Ibu itu ada tren-trennya sebetulnya Pak. Tapi menurut saya jagalah diri sendiri, orang sekitar kita dan keluarga kita. Betul. Kalau kita orangnya fisiknya kuat, kasihan nanti keluarga-keluarga kita yang memang imunnya rendah terjaga. Ya. Betul. Jadi pesan saya jaga diri terus, ikutin protokol kesehatan dan banyak berdoa Pak. Yes. Jadi teman-teman, ini kita dengar nih, nggak semua rumah sakit yang akan memikirkan seperti ini. Tanggung jawab dan empati terhadap sosial adalah sesuatu hal yang memang dibutuhkan dari sisi rumah sakit. Kalau menurut saya pribadi ya, ketika kita tahu bahwa di sini rumah sakit umum Royal Prima berdarah-darah istilahnya untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk yang mungkin menghantam Indonesia, terkhusus Kota Medan. Tetapi mereka tetap sudah memplanningkan langkah demi langkah, penanganan, bahkan persiapan termasuk fasilitas-fasilitas yang telah dipersiapkan. Bukan berarti itu membuat kita untuk tidak menjaga kesehatan. Karena usia siapa yang tahu ya Pak ya. Kita dari rumah sakit umum bersiapkan segala macam. Apapun akan dipersiapkan untuk tetap membantu setiap orang. Nah Pak, ini memang menarik sekali nih. Kedepannya nih. Kedepannya kira-kira rumah sakit umum Royal Prima ini punya mimpi apa lagi? Ini kan sudah nambah 2 gedung, kemudian fasilitas ditambah. Ada nggak kira-kira dalam waktu dekat akan penambahan fasilitas mungkin yang belum ada atau memang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terkhususnya Kota Medan? Ya, kami juga tetap melakukan ekspansi Pak. Tetap kami melihat perkembangan. Ini kita juga COVID ini kita nggak tahu sampai kapan. Sudah mengulang tahun ya Pak ya? Sudah mengulang tahun, makanya kami sering melakukan riset kerjasama. Kerjasama? Tetap ada ya? Tetap, kami tetap kerjasama dengan rumah sakit lain, sampai ke luar negeri juga kita melakukan kerjasama untuk melakukan pengembangan. Baik. Kita harus bisa mengantisipasi track ke depan itu apa gitu Bang. Jadi kita tetap, karena rumah sakit kita ini rumah sakit pendidikan utama, di samping melayanin pasien,
melayani pasien sampai sehat, kita juga melakukan penelitian sehingga rumah sakit itu bukan menjadi rumah sakit tapi menjadi rumah sehat. Memang harusnya berganti harusnya seperti itu. Apalagi sekarang kan gini Pak. Ini sekarang trennya kan dulu orang Medan ini ya, orang Medan ini terutama yang dari kawan kita, saudara kita yang dari Aceh. Biasanya kalau sakit langsung ke Penang. Medan ini hanya dilewatin aja, transit aja. Tapi dengan kondisi sekarang yang mereka tidak boleh berobat ke sana. Kan tidak boleh lagi sekarang kan. Harus diisolasi. Betul. Sebelum dia ke sana harus sampai di sana diisolasi sekian dan susah masuknya. Jadi untuk mengatasi itu kami sudah mempersiapkan semuanya agar mereka tidak harus ke Kuala Lumpur juga sudah bisa kita tanganin di sini gitu. Karena bingung juga kita kalau mereka yang sudah biasa ke luar negeri berobat sekarang tidak bisa, dia harus memilih juga kan. Betul. Jadi kami tidak mau mereka itu memilih kucing dalam karung. Betul. Jadi mereka juga harus mendapatkan pelayanan, keamanan dan kenyamanan di Rumah Sakit Royal Prima seperti mereka itu waktu berada di luar negeri. Yes. Jadi kita akan buat image mereka itu bahwasanya tidak harus keluar negeri. Di Rumah Sakit Royal Prima juga bisa kita layani dengan baik. Karena kami tahu Rumah Sakit Umum Royal Prima punya mutunya adalah High quality care is our priority. High quality care is our priority. Itu dicatat Pak ya? Dicatat, di-capture, diingat-ingat. Ya, apapun kebutuhan Anda rumah sakit. Sebenarnya memang saya setuju sih Pak dengan tadi bahwa rumah sakit itu harusnya menjadi rumah sehat. Kalau rumah sakit ya datang orang jadi sehat, kan begitu Pak ya. Para pendengar kami yang terbaik, kami tahu bahwa kita sudah banyak hal berbicara tentang produk-produk, fasilitas, dan layanan. Nah, saya mau tanya nih ke Kak Novi. Kak Novi ini kan sekarang ini sudah boleh lah terbang kan? Sudah ya mungkin beberapa daerah apakah Jakarta masih lockdown juga kita kurang paham, tetapi saat ini kan memang penerbangan terus dan sering terlaksana. Nah, pertanyaannya cuma orang takut Kak, ini mau PCR kan syaratnya ada swab antigen, rapid antigen dan segala macam itu. Ada nggak fasilitas-fasilitas mungkin yang diberikan kepada customer ataupun pasien ataupun masyarakat yang memang mereka ini mau swab gitu untuk kebutuhan fasilitas administrasi ini Kak? Oh boleh, terima kasih Bang Regen. Kalau Royal Prima itu memberikan fasilitasinya itu yang pertama itu home care. Home care? Home care itu kita bisa datang berkunjung ke rumah si pasien atau ke rumah si peserta yang ditunjuk oleh misalnya nih kantor PLN atau kantor Pelindo atau kantor BUMN yang lainnya dan juga perusahaan-perusahaan swasta dan kita sudah mengerjakan itu sejak walau tidak ada pandemi pun sebenarnya kita sudah ada layanan home care. Nah, untuk mendapatkan fasilitas home care kira-kira apakah ada melalui telepon atau melalui apa? Ada hotline-nya kah juga Kak? Sama? Iya, kita ada hotline atau mungkin langsung bisa menghubungi ke nomor saya atau ke nomor staf-staf kita di Rumah Sakit Royal Prima. Nanti mohon izin kami tampilkan ya di layar, nanti akan ada nomornya Kak Novi sebagai Kepala Divisi Pengembangan informasi dan pemasaran rumah sakit. Good. Nah, kalau bicara tentang layanan itu kan untuk home care berarti bisa dong kalau misalnya saya udahlah Kak, saya takut ke rumah sakit, di rumah aja di opname gitu, boleh ya? Boleh, itu namanya home visit. Kita lain lagi? Banyak rupanya. Jadi kita persiapkan dokter. Kita persiapkan dokternya itu apabila si pasien membutuhkan untuk cek laboratorium, kita sudah menyiapkan tabung-tabung untuk pengambilan darahnya. Dan itu kita memiliki kan ada toolbox. Toolbox itu seperti peti es. Ya, kita bisa bawa home care. Nah, di situ kita bisa buatkan radapan daripada darah yang kita ambil, atau mungkin kita mau PCR nih, saya mau berangkat ke Indonesia Timur, misalnya ke Pontianak, ke Bali, ke Jayapura kan harus PCR. Nah, kita bisa juga melakukannya. Kita sebaiknya kalau kita mau home care itu kalau kita mau selesai 1 hari PCR swabnya, kita lakukan sebelum jam 11. Sebelum jam 11 setiap hari? Iya, setiap Senin hari. Sampai Minggu? Senin sampai Sabtu. Sabtu ya, Minggu kalau kosong ya? Minggu sekarang kita sudah berikan full rest untuk PCR. Betul baik. Nah, kalau itu untuk kebutuhan, Pak, ada nggak sih, saya kembali ke Bang Ando lagi nih. Kalau misalnya rumah sakit ini ada nggak untuk memang fasilitas khusus? Ini fasilitas khusus ya apalah saya bilang fasilitas khusus untuk setiap customer atau pasien yang datang dari korporat, Pak. Boleh cerita sedikit, Pak, kira-kira? Di rumah sakit kita ini memang semua fasilitas sudah kita siapkan, Pak. Kita sudah mengantisipasi hal-halnya seperti itu. Jadi kita di rumah
Sakit Royal Prima ini sudah melakukan MOU kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah maupun BUMN seperti PTPN, PLN, Pelindo, itu semua sudah ada kerjasama dengan kita. Sudah ada MOU Pak ya? Sudah ada MOU, mantap. malah kita juga tidak membeda-bedakan masyarakat. Karena semua harus dilayani dengan baik. Betul. Karena kesehatan itu adalah hak semua bangsa Indonesia. Yes, betul, setuju. Kami juga ada kerjasama dengan lapas. Oh, lapas juga ada? Lapas. Semua pasien-pasien lapas yang sakit itu dibawa ke Rumah Sakit Royal Prima. Karena kita sudah ada MOU dan kita layanin dia juga sebagaimana pasien-pasien lainnya. Itu sama sekali tidak kita bedakan. Kita ada ruangan khusus untuk pasien-pasien dari warga binaan, ya kita bilang bukan lapas, warga binaan, di mana di situ penjagaan sangat ketat dan kita tetap memakai aturan-aturan SOP yang dikeluarkan oleh pihak dari Kementerian Hukum. Bahwasanya itu tetap kita pakai jerjak besi, sehingga tidak ada nanti yang melarikan diri hal-hal yang lain itu. Tetapi untuk kesehatannya itu tetap kita layani seperti pasien-pasien biasa. Tidak ada kita bedakan karena kita akan memanusiakan juga pasien-pasien dari lapas. Kita nggak mau tahu latar belakangnya, yang penting yang datang ke rumah sakit itu kita layani dengan baik. Semua memiliki yang sama ya Pak ya? Ya, di samping kita kerjasama dengan instansi pemerintah atau BUMN, kita juga ada kerjasama dengan pihak-pihak asuransi. Asuransi juga ada beberapa asuransi yang sudah kerjasama dengan kita. Jadi apabila ada pasien-pasien yang eksekutif, kita punya beberapa kelas ya Bu ya. Ada kelas super eksekutif. Di situ fasilitasnya lengkap. Ada ruangan yang sakit, dan ada lagi ruangan keluarga yang menunggu. Itu ada 10 kamar ya Bu ya. Iya Pak. 10 kamar. Ada juga super VIP. Super eksekutif, super VIP. Super VIP dan VIP kelas 1. Baru 1, 2. Tetapi kelas 1-nya juga kita hampir sama dengan VIP Pak. Kita buat fasilitasnya, fasilitas betul, ada air mandi panas semuanya. Ya maaf cakap Pak, sama dengan fasilitas hotel bintang 5 rumah sakit gitu. Itu namanya sebutnya paripurna 5, bintang 5 dan paripurna ya, kelasnya di kelas bintang 5 hotelnya. Juga kita tetap memberi fasilitas Pak. Kalau dari asuransi mungkin ya Bu ya, atau dari perusahaan, kita akan menaikkan 1 level Pak. Nah ini nih menarik nih, ada kenaikan 1 level dari jatah setiap pegawai. Misalnya saya juga ternyata PLN juga sudah ya Pak ya. Nah PLN juga sudah co-branding. Jadi kalau saya misalnya berobat ke sana, jatah saya kelas 2 dinaikin jadi kelas 1. Kalau saya kelas 1 naik ke kelas VIP. Saya kelas VIP naik super VIP gitu kan. Tapi VIP ke eksekutif. Super VIP ke eksekutif, eksekutif ke super eksekutif. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman, nah ini mungkin hari ini juga yang menonton tidak hanya pelanggan umum, tetapi mungkin banyak korporat-korporat yang menyaksikan hal ini. Jika Anda ingin mendapatkan manfaat seperti yang disebutkan, segera langsung melakukan co-branding ataupun kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Umum Royal Prima. Atau kalau Bapak Ibu para pengusaha ingin hadir di sini sebagai tamu kami, narasumber di acara Priority Channel Podcast PT PLN Persero Uni Sumatera Utara, bergabung menjadi pelanggan prioritas kami, dan tentunya Anda akan langsung menjadi pelanggan prioritasnya Rumah Sakit Umum Royal Prima. 1 statement terakhir ini Pak. Jadi gini Pak, 1 statement terakhir buat pendengar kita nih. Silakan. Buat pendengar kita. Jadi kami kan sudah melakukan beberapa lama kerjasama dengan PLN. Yes. Nah, kami sudah menjadi co-branding. Yes. Setiap menjadi pelanggan prioritas PLN menjadi pelanggan prioritas kami juga. Betul. Di dalam hal ini kan kami menjadi anggota co-branding ya Pak. Betul. Barangkali rumah sakit pertama yang masuk melayani prioritas. Yes. Itu adalah Rumah Sakit Umum Royal Prima. Dan mungkin kampus juga Pak. Kampus. Oh ya, ada kampus juga. Betul. Kampus Prima juga. Ya, kita Prima semua sudah mendapatkan pelayanan prioritas. Kenapa? Karena tujuan kami adalah peningkatan pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan itu tidak lepas daripada fasilitas Pak. Yes. Fasilitas dan alat-alat medis. Samping itu kami sangat banyak memakai peralatan
teknik medis. Oke. Sangat banyak. Hampir semua peralatan itu memakai energi listrik. Betul. Makanya kami sangat terbantu sekali. Betul. Dengan adanya menjadi pelayanan prioritas. Jadi pada pasien itu tidak ragu-ragu lagi. Yes. Karena pada saat operasi tidak akan ada mati lampu. Nah, jadi operasi itu bisa berjalan lancar. Dulu sebelum ada Pak, itu kami pelayanan prioritas, kami sangat tidak bisa tidur. Lagi ada operasi, listrik mati. Yes. Itu sering terjadi. Tapi alhamdulillah dengan adanya kami menjadi pelayanan prioritas. Yeah. Sampai udah hampir setahun lebih ya Pak. Udah lebih Pak. Saya belum pernah merasakan mati lampu. Waduh. Dan saya nggak pernah diganggu. Nggak pernah diganggu Pak. Ini ada operasi, ternyata listrik kita padam. Luar dan biasa. Operasi kita tunda. Kalau memang yang dioperasi itu boleh ditunda. Iya betul. Kalau operasi itu nggak boleh ditunda, yang terjadi karena juga Pak kami banyak punya fasilitas pelayanan HD. Hemodialisa. Iya. Oke, ada 30 bed dan ada juga hemo yang isolasi ya Bu ya. Ada juga hemo isolasi bagi yang penyakitnya bagi terpapar COVID. Bisa juga kita cuci darahnya dengan ada ruangan khusus. Khusus untuk itu. Ruangan isolasi untuk HD. Jadi HD itu tidak boleh mati lampu Pak. Itu kalau pas ada pencucian darah mati lampu, energi listrik nggak ada, bisa pecah pembuluh darah. Jadi dengan adanya, alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih juga untuk PLN. Yes, terima kasih. Dengan fasilitas yang diberikan kepada kami, mohon itu bisa kita tingkatkan bersama-sama Pak. Itu dari saya, mungkin dari Bu Novi. Silakan. Kalau dari saya itu tetap kepada yang mengacu situasi sekarang ya Bang Regen ya. Yes. Pandemi. Wow, satu kata ya, pandemi. Pandemi. Jagalah kesehatan kita. Karena dengan menjaga kesehatan kita sendiri, kita sudah menjaga klaster keluarga kita. Luar biasa. Kita menjaga klaster keluarga kita sudah menjaga daripada kependudukan tempat tinggal kita. Nah, kita bekerja. Kita pulang ke rumah, bersihkan diri dulu, baru bersama dengan keluarga. Nah, itu kembali kepada kesadaran diri sendiri. Nah, yang paling terpenting lagi itu suplemen, minum vitamin, dan istirahat yang teratur. Dan satu lagi mungkin tetap bahagia. Tetap sehat. Dan semangat dalam kondisi apapun. Dan jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Bang Ando, Kak Novi, luar biasa. Terima kasih sudah hadir kembali bersama kami di dalam Priority Channel Podcast PT PLN Persero Unik di wilayah Sumatera Utara. Anda boleh hadir bersama kami di sini untuk menjadi tamu dan undangan kami menjadi narasumber sebagai narasumber ya tentunya dalam acara Priority Channel Podcast PT PLN Persero Unik di wilayah Sumatera Utara. Dan kami saat ini PT PLN sendiri sudah meluncing New PLN Mobile. Satu hal yang akan mendekatkan kami dengan pelanggan-pelanggan tercinta kami. Jadi jangan ragu, ini bisa Anda download langsung, ada di App Store, ada juga di Play Store, di Android maupun di iOS. Anda bisa download langsung dan verified data Anda untuk bisa langsung bertransaksi di sana. Terima kasih sekali lagi Pak Abang Ando. Terima kasih Kak Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye bye, sampai jumpa. Thank you.